Semangat pagi anak-anak, bertemu kembali dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar bersama tentang dilatasi atau perbesaran. Ibu akan mengingat kembali tentang pengertian dan jenis dari transformasi geometri. Transformasi geometri apa? Yaitu perubahan posisi, arah, bentuk, atau ukuran dari suatu objek geometri. Objek geometri itu apa anak-anak? Titik, garis, atau bangun datar. Nah, perubahan posisi dan sebagainya tadi akibat apa? Akibat pergeseran atau translasi, akibat pencerminan atau refleksi, akibat perputaran atau rotasi, atau perbesaran atau dilatasi. Nah, Ibu mengingatkan kembali, inilah 4 jenis dari transformasi geometri. Ada translasi, ada refleksi, ada rotasi, dan ada dilatasi. Untuk pertemuan kali ini kita khusus belajar tentang dilatasi. Oke, siap ya? Kita cek dulu. Nah, nama lain dilatasi itu adalah perbesaran anak-anak. Perbesaran ini nanti mempunyai 2 kemungkinan. Objeknya semakin diperbesar atau objeknya semakin diperkecil. Contoh, dalam kehidupan nyata adalah ukuran foto. Nah, di studio kalian juga sering membutuhkan foto untuk sekolah ya. Nah, ukuran foto 3x4 ini diperbesar menjadi ukuran foto 6x8. Nah, kalian cek bentuknya tetap, tetapi ukurannya yang berubah. Demikian juga sebaliknya. Dari foto 6x8 diperkecil menjadi foto 3x4. Itu contoh dalam kehidupan nyatanya ya. Nah, sekarang kita ke konsep matematikanya anak-anak. Pengertian dari dilatasi dulu. Apa sih dilatasi itu? Dilatasi atau perbesaran adalah salah satu bentuk transformasi geometri dengan cara memperbesar atau memperkecil objek dari acuan titik asal 0,0 dan faktor skala K. Nah, K ini nanti berupa bilangan ya anak-anak ya. Bisa bilangan bulat atau bilangan pecahan atau bilangan desimal. Namanya bilangan rasional. Kemudian untuk SMP, kita masih mengenal acuan titik 0,0. Nanti di tingkat lanjut SMA, ini titik acuannya dikembangkan menjadi titik yang bukan 0,0. Tunggu ya. Oke, berikutnya simbol dilatasi anak-anak. Ini simbol dilatasi itu D ya. D dilatasi, K-nya adalah faktor skala tadi. Nanti ini ada bilangan. Oke. Nah, berikutnya jenis faktor skala. Ingat faktor skala tadi adalah K ya. Ada 4. Yang pertama, jika K-nya melebihi 1. Nah, kalau K melebihi 1, maka ukuran objek akan diperbesar dan arahnya sama dengan objek semula. Nanti kita beri contoh. Jenis yang kedua, nilai K-nya antara 0 dan 1. Nah, berarti kurang dari 1 ya anak-anak ya, tetapi juga melebihi 0. Nanti ukuran objeknya akan diperkecil, tetapi arahnya tetap seperti arah objek semula. Jenis yang ketiga, nilai K-nya kurang dari negatif 1. Nah, kalau sudah K-nya negatif, ukuran objeknya akan diperbesar, tetapi arahnya berlawanan dengan arah objek semula. Nanti kita cek di contoh grafisnya. Yang terakhir, nilai K itu antara negatif 1 sampai 0. Nah, ini artinya nanti ukuran objeknya diperkecil dan arah objeknya berlawanan dengan arah objek semula. Ini konsep ya. Nah, sekarang
kita akan memahami secara grafis dari dilatasi atau perbesaran. Ingat tadi ada 4 jenis nilai K atau faktor skala. Untuk sekarang Ibu akan menjelaskan yang faktor skalanya melebihi 1. Ya. Ingat kalau faktor skala K melebihi 1, nanti ukuran objeknya akan diperbesar dan arah objeknya searah dengan objek semula. Oke, kita cek ya anak-anak ya. Nah, sekarang contoh. Ibu punya titik. Titik ini Ibu beri nama titik A, koordinatnya 1,2. Nah, kemudian kalian cek. Ingat acuannya tadi adalah titik 0,0. Nah, dari titik 0,0 kita beri garis menuju titik A. Nah, ini jaraknya seperti ini, dari titik O ke A, ya. Nah, kemudian ini kita dilatasi. Dilatasinya sebanyak faktor skala, ini kita cek dulu. Faktor skalanya adalah K sama dengan 3. Nah, cek dulu. Dari titik A di sini, ini anggap 1 jaraknya ya. Kemudian menjadi faktor skalanya 3. Berarti jarak ini kalian kalikan 3. 1, 2, 3. Nah, ketemulah titik bayangan di sini. Ini adalah titik A aksen. Ibu ulang ya. Titik A tadi di sini, posisinya adalah 1,2. Kemudian dari titik O, jaraknya adalah ini. Dari O ke titik A jaraknya kurang lebih yang garis biru ini. Kemudian diberi faktor skala 3. Nah, berarti kalian dari titik O membuat jarak 3 kalinya O ke A. 1, 2, 3. Nah, sehingga ini adalah faktor skala 3. Ketemulah titik A aksen. Ini sebagai bayangan titik A, yaitu koordinatnya adalah 3,6. Oke? Nah, diperoleh titik bayangan A aksen 3,6. Dengan cara yang serupa, Ibu punya titik yang kedua. Ini titiknya. Ibu beri nama titik B anak-anak. Titik B koordinatnya 3,1. Setuju ya? Kemudian sama faktor skalanya 3. Nah, untuk faktor skala 1 masih sekian dari titik O ke titik B. Kemudian titik B ini akan didilatasi dengan faktor skala 3. Nah, kita cek dulu secara grafisnya. Nah, kalian lihat. Nah, ini ya. 1, 2, 3. 3 kalinya O ke B. Ketemulah titik di sini. OB tadi ini. OB, 1 kali jarak, kita ketiga kalinya. 1, 2, 3. Ketemulah titik bayangan. Namanya titik B aksen. Koordinatnya 9,3. Titik yang ketiga yaitu titik C anak-anak. Kita lihat dulu titik C. Nah, titik C di sini ya, koordinatnya adalah 3,3. Sama, titik C ini akan kita perlakukan dilatasi dengan faktor skala 3 sama. Dari O ke C itu jaraknya 1. Kita memberikan faktor skala 3. 1, 2, 3. Nah, di sini diperoleh titik C aksen, titik bayangan C. Koordinatnya adalah, kalian perhatikan, 9,9. Oke, ketemu bayangan titik C aksen 9,9. Titik yang terakhir anak-anak, titik D. Titik D ini koordinatnya adalah 1,3 ya, 1,3. Kemudian faktor skalanya tetap 3 ya. Kita cek ini 1 kali jarak dari O ke D. Kita kalikan 3. Nah, ini ya. 1, 2, 3. Ketemulah titik bayangan D di aksen. Koordinatnya adalah 3,9. Nah, ini secara grafis anak-anak. Nah, sekarang kita akan membentuk bangun datar dari titik A, B, C, D. Kalian amati, kita hubungkan. Nah, ini ya. Diperoleh segi 4. Segi 4
A, B, C, D. Nah, sama juga tadi titik A, B, C, D, kita cari bayangannya A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Nah, sama ketemu bayangan dari segi 4 A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Coba kalian perhatikan, dari 4 titik tadi, terbentuklah segi 4. Segi 4 yang punya titik A, B, C, D. Kalau segi 4 A, B, C, D didilatasi dengan faktor skala 3, maka dengan memperpanjang semua titik menjadi faktor skala 3 akan ketemulah bayangan segi 4 A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Kalian jelas ya, segi 4-nya jadi lebih besar, sebesar faktor skala 3. Coba bandingkan. Itu anak-anak dari sebuah titik menjadi sebuah bangun datar. Prosesnya seperti itu ya untuk dilatasi atau perbesaran. Nah, selanjutnya dari pemahaman grafis tadi kita bisa mencari rumusnya. Coba kalian perhatikan. Dari titik A ke titik A aksen dihubungkan dengan faktor skala 3. Kalian cek. 1 dikalikan 3 hasilnya 3 untuk yang X. 2 dikalikan 3 hasilnya 6 untuk yang Y aksen. Yang titik B ke B aksen. 3 di X semula dikalikan faktor skala 3 ketemulah 9. Ini sebagai X bayangan yang baru. 1 kali 3, 3. Cek lagi untuk titik C. 3 kali 3, 9. 3 kali 3, 9. Contoh terakhir, 1 kali 3, 3. 3 kali 3, 9. Sehingga dari 4 contoh ini kalian bisa merumuskan. Rumusnya ini anak-anak. Untuk sembarang titik A, koordinatnya X, Y, kemudian didilatasi dengan faktor skala K, maka bayangan A aksen, nah kalian cek akan diperoleh A aksennya adalah K dikalikan X ini untuk X yang baru atau Y X aksen, dan K kali Y untuk Y yang baru, Y aksen, K kali Y. Ini rumusnya. Untuk pemahaman grafis dan rumus, kalian boleh pakai kedua-duanya untuk memahamkan konsepnya dilatasi. Oke, selanjutnya. Contoh penggunaan rumus dilatasi. Nah, ingat kembali ke sini ya anak-anak ya. Tadi ada 4 jenis faktor skala. Oke, kita ingatkan lagi rumusnya. Titik A, koordinat X, Y dengan dilatasi faktor skala K diperoleh A aksen bayangan yang baru adalah K kali X untuk X yang baru dan K kali Y untuk Y yang baru. Itu rumusnya. Nah, Ibu beri kotak putih. Selanjutnya contoh. Ibu punya titik A, koordinatnya 1,2. Tanpa menggambar anak-anak, kita gunakan rumus. Didilatasi dengan faktor skala K sama dengan 3. Nah, titik bayangannya kita bisa cari. A aksennya adalah 3 kali 1. Ini caranya ya. Dan Y yang baru adalah 3 kali 2. Sehingga kita kalikan. 3 kali 1, 3. 3 kali 2, 6. Inilah A aksennya atau bayangannya. Titik kedua. Oh ya, ini dulu ya. Ini adalah faktor skala K sama dengan 3. Ini contoh yang K melebihi 1 anak-anak. Berikutnya kita yang ke contoh 2. Untuk nilai K antara 0 dan 1. Cek dulu ini titik B. Ibu beri contoh. Koordinatnya 8,-4. Kemudian didilatasi dengan faktor skala K. Lah ini 0,25 atau 1/4. Ini kan nilainya di antara 0 dengan 1 ya anak-anak ya. Kemudian kita cari caranya sama dengan aturan rumus dilatasi. B aksen diperoleh dengan cara X aksennya adalah 0,25 kali 8. Dan Y aksennya adalah 0,25 kali negatif 4. Ini kita kalikan 0,25 kali 8 adalah 2. 0,25 kali negatif 4 adalah negatif 1. Ini contoh untuk nilai K antara 0 dan 1. Selanjutnya untuk jenis yang ketiga, Ibu pilih K-nya
kurang dari negatif 1. Nah, ini contohnya. K-nya adalah negatif 4. Betul ya, itu kurang dari negatif 1 ya anak-anak ya. Nah, C aksennya sama caranya. K-nya negatif 4 kali K negatif 3 ini. Dan Y aksennya negatif 4 kali negatif 1. Diperoleh 12,4. Ini contoh untuk jenis yang ketiga. K-nya kurang dari negatif 1. Dan contoh terakhir, kalian pasti tebak nilai K-nya antara negatif 1 dan 0. Nah, ini contohnya. K-nya Ibu pilih negatif 0,5 atau negatif 1/2 atau negatif setengah ya. Caranya sama, D aksen anak-anak. Negatif 0,5 kali K negatif 6. Kemudian Y aksennya adalah negatif 0,5 kali 4. Sehingga kita peroleh, ini hasilnya adalah negatif kali negatif positif loh ya, ingat ya, hasilnya adalah 3. Kemudian ini negatif kali positif, hasilnya negatif, yaitu negatif 2. Ini contoh yang kemungkinan keempat. Oke, semoga bisa membantu pemahaman kalian ya anak-anak ya. Selanjutnya, Ibu ke pemahaman grafis untuk nilai K yang negatif. Oke, yang pertama, artinya dulu ya, nilai K faktor skala antara negatif 1 dan 0. Berarti ukuran objeknya akan diperkecil dan arahnya berlawanan dengan arah objek semula. Nah, kita cek dulu. Ini. Nah, Ibu langsung masuk ke segi 4 anak-anak. Ibu punya segi 4, ini persegi panjang ya. Punya 4 titik pojok. Yang ini Ibu beri nama titik pojok K, koordinatnya 2,2. Kemudian didilatasi dengan faktor skala negatif 0,5. Masuk ya, masuk di antara interval ini ya anak-anak ya. Oke. Kemudian pemahaman grafisnya dulu. Ingat acuannya adalah titik O. Dari titik O 0,0 titik asal ke titik K, ini sepanjang ini anak-anak. Sepanjang garis biru ini dan arahnya ke atas. Karena faktor skalanya negatif, ingat, maka nanti bayangannya arahnya akan berlawanan dengan arah objek semula. Tadi O ke K ke atas. Sekarang karena negatif, maka dari titik O arahnya ke bawah. Dan panjangnya garisnya adalah setengahnya panjang OK. Dilihat. Nah ini yang merah ini. Garis merah dengan garis biru ini setengahnya garis biru ya, karena faktor skalanya setengah. Kemudian negatif, arahnya berlawanan dari titik O ke bawah. Itu artinya anak-anak ya. Nah, ini ketemu titik K aksen. K aksen itu negatif 1, negatif 1 koordinatnya. Oke ya. Jadi Ibu ulangi lagi, hati-hati untuk yang faktor skala negatif. Titik acuannya sama, yaitu titik 0,0, tapi arahnya berlawanan dengan objek semula. Tadi titik K ke atas, sekarang K aksen ke bawah. Karena ingat, faktor skalanya adalah bernilai negatif. Oke? Titiknya ini dulu, K aksennya negatif 1, negatif 1. Selanjutnya, kita ke titik kedua. Ini ya, titik kedua dari persegi panjang objek semula, titik L koordinatnya adalah 6,2. Nah, ini sama. Dari titik O ke titik L, nah ini ya. Jaraknya sepanjang garis biru dan arahnya ke atas. Kemudian didilatasi dengan faktor skala negatif 0,5. Berarti nanti ingat arahnya ke bawah ya anak-anak ya. Ke bawah, kemudian panjangnya jaraknya adalah setengahnya garis biru ini. Kita cek. Lah ini garis merah ya. Garis merah ini panjangnya setengahnya garis biru. 1, 2, ini cuma hanya 1. Dan arahnya ini ke atas, ini ke bawah. Berlawanan arah. Ketemulah titik bayangan L aksen, koordinatnya negatif 3, negatif 1. Oke, kita tulis dulu. Nah, dengan cara yang serupa anak-anak, titik ke 3
itu kita tidak cek lagi, tetapi Ibu langsung ke perbesaran atau perkecilan persegi panjangnya ya. Tadi diperoleh bendanya adalah setengah benda semula. Ini ya anak-anak setuju ya. Ini pertama panjangnya adalah 1, 2, 3, 4. Ini panjangnya 4 kotak. Nah, sekarang berarti setengahnya, panjangnya tinggal 2 kotak. Kemudian lebarnya 2 kotak. Nah, setengahnya 2 kotak adalah 1 kotak. Terlihat ya, segi 4 atau persegi panjang KLMN ya. Ini segi 4 KLMN besarnya adalah 2 kalinya persegi panjang K aksen, L aksen, M aksen, N aksen. Atau persegi panjang bayangan ini ukurannya adalah setengahnya dari ukuran persegi panjang semula. Seperti itu anak-anak, baik secara grafis dengan juga secara konsep ya. Nah ini kesimpulannya. Ukuran segi 4 bayangan K aksen, L aksen, M aksen, N aksen setengah dari ukuran segi 4 KLMN dan arahnya berlawanan karena tadi faktor skalanya antara negatif 1 dan 0. Oke? Itu materi hari ini. Ingat, matematika selalu menantang dan menyenangkan. Sampai ketemu lagi dan selamat belajar. Terima kasih. Dah anak-anak. With